Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Celia India Putri desu. Watashi wa Indonesia no Chimahi karakimashita. SMKN 1 Chimahi Kara desu. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hobi. Hobi itu sendiri dalam bahasa Jepang adalah shumi. Lalu di sini saya akan menyebutkan beberapa kosakata hobi. Yang pertama ada badminton atau yang artinya badminton. Lalu ada sakka yang artinya sepak bola. Lalu ada danse yang artinya dansa. Lalu ada dokusho yang artinya membaca. Kemudian ryori yang artinya memasak, ryoko yang artinya traveling, sanpo yang artinya jalan-jalan, suri yang artinya memancing. Lalu ada supportsu yang artinya olahraga, haikingu yang artinya mendaki, suei yang artinya berenang, shashin yang artinya fotografi. Sebelum kita masuk ke pola kalimat, kita pelajari terlebih dahulu mengenai kata kerja bentuk kamus. Di sini ada kata kerja golongan pertama, yang dimana poinnya itu untuk mengubah bentuk mas ke bentuk kamus dengan cara hilangkan kata mas, lalu ganti huruf i sebelum mas menjadi huruf u. Contohnya, misal di sini ada yomimas, hilangkan masnya sehingga menjadi yomi, lalu kita ganti i-nya menjadi u sehingga menjadi yomu. Selanjutnya ada kata kerja golongan kedua. Poinnya ini untuk mengubah bentuk mas ke kata kerja bentuk kamus. Hilangkan mas, lalu tambahkan huruf ru. Contoh, di sini ada tabe mas. Kita hilangkan masnya menjadi tabe, lalu kita tambahkan ru sehingga menjadi taberu. Nah, ini kata kerja golongan ketiga. Golongan ketiga ini merupakan kata kerja yang spesial karena mengubahnya sangat mudah, yaitu shimasu berubah menjadi suru, lalu kimasu berubah menjadi kuru. Setelah tadi kita mempelajari kata kerja bentuk kamus, kita ke contoh penggunaannya. Di sini ada utao utaimasu. Ini merupakan golongan pertama. Di sini kita akan ubah ke kata kerja bentuk kamus. Hilangkan masnya, lalu ganti i menjadi u sehingga utaimasu menjadi utau yang artinya menyanyikan lagu. Lalu contoh yang kedua yaitu kitao hikimasu. Ini sama seperti sebelumnya, termasuk golongan pertama. Kita hilangkan masnya hingga menjadi hiki, lalu kita ganti i menjadi u sehingga menjadi kitao hiku yang artinya bermain gitar. Contoh yang terakhir yaitu danso shimasu. Ini termasuk golongan ketiga, dan seperti yang sudah dipelajari tadi, shimasu berubah menjadi suru sehingga menjadi dansuo suru. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimatnya. Untuk mengungkapkan hobi, kita memiliki dua cara. Yang pertama adalah kita gunakan yang akan kita sebutkan nantinya ini merupakan kata benda. Pola kalimatnya adalah ada subjek yang diikuti dengan partikel no dan diikuti kata shumi yang berarti hobi. Kemudian diikuti partikel wa. Lalu hobi yang kita sukai apa dalam bentuk kata benda dan diakhiri dengan des. Penggunaan pola kalimat ini
untuk menyatakan hobi dalam bentuk kata benda. Contoh yang pertama ada watashi no sumi wa saka desu. Artinya, hobi saya adalah sepak bola. Yang kedua ada watashi no sumi wa supotsu desu. Hobi saya adalah olahraga. Yang terakhir ada watashi no sumi wa ryori desu. Hobi saya adalah memasak. Nah, partikel no ini melambangkan kepemilikan. Nah, misal di sini kita akan membuat kalimat menggunakan pola kalimat 1, yaitu berarti watashi no sumi wa titik-titik yang diisi kata benda sesuai dengan hobi kalian, lalu diakhiri dengan des. Misal, di sini kita isi dengan kata benda hikingu, sehingga menjadi watashi no sumi wa hikingu desu, yang artinya hobi saya adalah hiking. Jika ingin mengganti dengan nama seseorang depannya, maka menjadi misal Maria-san no sumi wa hikingu desu. Hobi Maria adalah hiking. Cara yang kedua untuk mengungkapkan hobi, yaitu kita bisa mengungkapkan hobi dengan menggunakan kata kerja. Dan kata kerja ini harus diubah dulu ke bentuk kata kerja kamus. Pola kalimatnya yaitu ada subjek, diikuti partikel no. No ini melambangkan kepemilikan. Lalu diikuti kata shumi, kemudian diikuti partikel wa, lalu hobi kita dalam bentuk kata kerja kamus, dan diikuti koto desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan hobi dalam bentuk kalimat berupa kata kerja dan kata benda. Contohnya yang pertama ada watashi no sumi wa hon o yomu koto desu. Hobi saya adalah membaca buku. Hon o yomu adalah hobi dalam bentuk kata kerja kamus. Pada kata membaca kita gunakan kata kerja yomimasu. Lalu kita ubah menjadi bentuk kamus sehingga menjadi yomu. Dan koto desu ini untuk kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, yang kedua ada contoh watashi no sumi wa ongaku okiku koto desu. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Yang ketiga ada watashi no sumi wa gemu wo suru koto desu. Hobi saya adalah bermain game. Lalu di sini misal kita akan membuat kalimat berarti watashi no sumi wa titik-titik yang diisi sesuai hobi kalian dalam bentuk kata kerja kamus ditambah koto lalu diikuti dengan des. Di sini misal saya akan mengisi dengan hobinya bermain gitar sehingga menjadi watashi no sumi wa gitao o hiku koto desu. Atau jika diganti dengan nama orang menjadi Maria-san no sumi wa gitao o hiku koto desu, yang artinya hobi Maria adalah bermain gitar. Jadi kita bisa menggunakan pola kalimat yang mana saja untuk bagaimana kita mengungkapkan hobi yang kita miliki. Kita bisa menggunakan kata benda yang sederhana atau juga menggunakan kata kerja. Dan jika menggunakan kata kerja harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk kata kerja bentuk kamus. Pola kalimat yang pertama itu menyatakan hobi seperti olahraga, musik, dan lainnya sebagai kata benda. Sedangkan pola kalimat yang kedua itu menyatakan hobi dengan kalimat yang biasanya terdiri dari kata kerja dan beberapa unsur seperti bermain tenis, mendengarkan musik, dan lain-lainnya. Kemudian dari pola kalimat kita masuk ke bagaimana untuk menanyakan hobi seseorang. Contoh yang pertama, Shumi wa nan desu ka? Apa hobimu? Dijawab dengan watashi no sumi wa dukusho desu. Hobi saya adalah membaca. Lalu ada Maria-san sumi wa nan desu ka? Maria, apa hobimu? Lalu Maria menjawab, watashi no shumi wa supotsu desu. Hobi saya adalah olahraga. Lalu ada contoh lagi, Shumi wa nan desu ka? Apa hobimu? Lalu dijawab, watashi no sumi wa ongaku okiku koto desu. Hobi saya mendengarkan musik. Terakhir ada contoh, Yuni-san shumi wa nan desu ka? Hobi Yuni apa? Lalu Yuni menjawab, watashi no shumi wa shashin no toru koto desu. Hobi saya memotret atau mengambil gambar. Lalu jika ingin menyatakan dua hobi untuk kata benda, maka gunakan pola kalimat
Watashi no sumiwa, kata benda 1, kata benda 2 diakhiri dengan des. Contoh di sini ada watashi no sumiwa sakkatu tenisu des, yang artinya hobi saya adalah sepak bola dan tenis. Sedangkan jika ingin menyatakan dua hobi dalam satu kalimat, maka gunakan pola kalimat watashi no sumiwa, kalimat 1 ditambah koto, kalimat 2 ditambah koto diakhiri dengan des. Contoh di sini ada watashi no sumiwa sakko surukoto tu tenis wo surukoto des, yang artinya hobi saya adalah bermain sepak bola dan bermain tenis. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.